Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas 10 semua dan selamat berjumpa untuk pelajaran PKWU ya. Nah, apa sih PKWU itu? PKWU itu kalau di SMP mungkin prakarya ya, ada pelajaran prakarya. Cuma kalau di SMA itu tidak hanya prakarya tapi ditambah dengan wirausaha ya. Jadi PKW itu adalah kepanjangan dari prakarya ya, prakarya dan kewirausahaan ya, yang kewirausahaan. Nah, kalau prakarya mungkin kalian sudah mengenal ya di tingkat sebelumnya, dan wirausaha. Nah, kalau prakarya itu ada pra sebelum, karya itu biasanya itu produk ya, jadi sebelum jadi suatu produk. Dan kalau wirausaha itu, wirausaha berarti usaha itu kegiatannya. Nah, jadi ada kegiatan yang dilakukan untuk membuat dari produk yang belum jadi menjadi siap pakai ya. Nah, di sini ya, sebagaimana yang diketahui sebelumnya ya, bahwa ruang lingkup prakarya itu ya ada 4 ya. Jadi suatu produk itu bisa dihasilkan melalui apa saja. Nah, yang pertama, sebentar. Nah, yang pertama itu produk bisa dihasilkan dari suatu kerajinan ya. Lalu produk juga bisa dihasilkan dari suatu kegiatan rekayasa, lalu pengolahan dan budidaya. Nah, jadi waktu SMP dan sekarang juga sama ya. Jadi ada 4 ruang lingkup dari prakarya itu: kerajinan, rekayasa, pengolahan dan budidaya. Di mana produk-produk ini ya, produk-produk ini karena kita berkaitan dengan wirausaha, maka nanti tujuannya itu harus menghasilkan income, karena tujuan dari usaha itu yaitu income atau pendapatan penghasilan yang nanti ujung-ujungnya yaitu rupiah ya, atau bahasa sekarang itu cuan ya. Nah, bagaimana caranya produk kita bisa menghasilkan income, pendapatan? Nah, jadi produk kita itu tidak boleh asal-asalan dibuatnya. Nah, kita itu harus memiliki apa saja kira-kira. Nah, sebagai seorang usahawan, nah, atau kalau kita mau berwirausaha, maka kita harus memiliki perencanaan yang baik ya. Perencanaan dulu, dilihat dulu kira-kira produk apa yang kita buat dan apa yang sedang tren ya, tren di masyarakatnya. Nah, lalu direncanakan dulu dengan matang. Setelah rencana, lalu ada perancangan ya, dirancang. Nah, kira-kira produk kita itu mau seperti apa? Apakah mau berbeda dari yang lain atau sama tapi beda ya? Berarti dituntut kreativitas di sini ya, dan inovasi. Nah, lalu perhitungan. Nah, kira-kira produk atau ini ya, mungkin modal kita sebutnya ya, apakah modal yang diperlukan dan nanti penghasilan yang didapatkan kira-kira sebanding atau malah rugi atau malah untung. Nah, gitu. Jadi hitung dulu terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ya dihitung ternyata rugi ya, jangan dilanjutkan kalau menurut saya ya. Jadi karena tujuan dari wirausaha itu adalah mencari keuntungan ya. Kalau bisa dari modal sedikit, untungnya lumayan gitu. Nah, lalu setelah dihitung, maka selanjutnya adalah
pemasaran. Kira-kira produk yang kita buat itu mau dijual seperti apa ya pemasaran. Nah, apakah langsung atau misalnya dititip atau online atau seperti apa ya pemasarannya gimana gitu. Harus merayu bisa bisa merayu pembeli gitu. Nah, dan terakhir evaluasi. Nah, dari keempat tadi ya tahap tadi, setelah pemasaran kita evaluasi, jadi mulai perencanaan dan terakhir pemasaran, dievaluasi semuanya kira-kira itu menguntungkan, itu bisa dilakukan atau gimana gitu. Nah, apabila ternyata cocok, sesuai, bisa dilakukan dan untungnya lumayan, maka wirausaha itu dengan produk itu bisa terus dilakukan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ternyata tidak ada income atau tidak ada pendapatan yang baik, maka kita tidak boleh berputus asa, tapi kita harus lebih kreatif dan inovatif lagi. Kira-kira apa ya kalau produk ini tidak bisa memberikan keuntungan, nah maka kita harus membuat suatu produk yang berbeda gitu malah. Nah, yang bisa menarik perhatian pembeli dan tentunya bisa dimanfaat atau bermanfaat, bernilai guna tinggi juga bagi pembeli. Nah, oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki karakteristik atau harus memiliki jiwa ya. Nah, jiwa-jiwa seorang wirausaha. Nah, diantaranya itu harus memiliki sifat ya atau karakter jujur, disiplin, kreatif dan inovatif. Nah, mungkin ini kreatif dan inovatif itu yang paling utama ya, kreatif dan inovatif ya. Lalu harus juga memiliki komitmen yang tinggi, mandiri serta realistis, dan memiliki keterampilan personal ya. Nah, mungkin untuk perkenalan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan, nah materinya mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.